Selamat pagi, suster, bapak, ibu guru, serta anak-anakku yang terkasih. Pagi hari ini, hari Selasa 10 November 2020, kita kembali diajak untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 17, ayat 7-10. Tuan dan hamba. Mari sebelum kita memulai ibadat kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami untuk memiliki hati hamba yang selalu siap melayani Engkau. Buka hati dan telinga kami, sehingga kami boleh belajar akan firman-Mu, dan benih firman-Mu boleh tertanam dalam diri kami, berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, terlebih untuk kerajaan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Renungan untuk hari ini, ibu dan ayah selalu mengingatkan kita sebagai anak-anaknya untuk selalu berkata jujur dan memiliki rasa solidaritas terhadap sesama. Mereka juga menasihati kita agar bertanggung jawab dengan kepercayaan ataupun kewajiban dan tugas yang diberikan kepada kita. Tentu saja, kita tidak boleh lupa untuk saling melayani dan berbagi dengan sesama. Sikap demikian tumbuh hingga kita dewasa, dan sikap ini pun menjadi garis dan batas yang mengarahkan kita menuju kebaikan. Dalam Injil tadi, Yesus juga menasihati kita untuk selalu setia dengan tugas dan kewajiban kita selama ini. Membantu orang lain dan melayani pekerjaan Tuhan dengan tulus ikhlas, itulah yang diharapkan Tuhan. Menjadi hamba Tuhan, membuka semangat kerendahan hati bahwa hidup dan karya apapun yang kita lakukan hendaknya bertumpu pada iman akan Yesus. Iman ini pula yang menyadarkan kita bahwa Allah itu adalah segalanya bagi kita. Kita juga harus menyadari bahwa penebusan Kristus di kayu salib adalah anugerah yang seharusnya tidak layak kita terima jika kita hanya melayani dengan bersungut-sungut dan penuh beban. Allah sebenarnya bisa memakai siapa saja untuk melakukan pekerjaannya. Namun, jika Ia memakai kita, berarti Ia telah memilih kita untuk mendapatkan kehormatan melayani Dia. Oleh sebab itu, melayani tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan suatu kehormatan yang kita terima dengan sukacita sekalipun berat dan sulit. Dari bacaan tadi, kita bisa merefleksikan apa yang dapat kamu lakukan kepada saudaramu yang sedang mengalami kesulitan. Suster, bapak, ibu guru, serta anak-anakku yang terkasih, mari kita dianjurkan gereja untuk mendoakan jiwa-jiwa saudara-saudara kita yang masih menunggu belas kasih Allah di api penyucian.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas. Bersama seluruh gereja-Mu, pada hari ini kami mohon dengan sangat, lepaskanlah dari segala hukuman atas dosa-dosa mereka. Perkenankan mereka memasuki hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia. Dan perkenankan mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon di dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ, Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri renungan kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Engkau memberi kesempatan kami untuk boleh melayani pekerjaan. Bapa, berikanlah kami hati sebagai hamba yang dengan tulus mampu melayani Engkau, keluarga, dan sesama. Terlebih, untuk kami boleh mewartakan kebaikan-Mu, sehingga semakin banyak orang yang mengenal-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.